Namun kali ini saya ingin memberikan masukan kepada Mendagri dan Kementerian Hukum dan HAM. Karena akhir-akhir ini sudah semakin banyak ya orang-orang yang ingin berbicara, mengemukakan pendapat tapi nggak tahu. Organisasi-organisasi yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehakiman, Kementerian Menteri Dalam Negeri ya, Kementerian Hukum dan HAM, nggak berfungsi sesuai dengan tupoksinya. Semua orang bisa berbicara, semua orang bisa mengajukan demo. Nah, untuk Bapak Kapolri, untuk Bapak Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Pak Intelkam, Mabes Polri, saya memberikan masukan bahwa mulai ke depan, tolong benahi sistem pemahaman masyarakat tentang berserikat dan berkumpul ini. Karena di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 45 atau amandemen Undang-Undang Dasar 45 tahun 2001, itu sudah tidak diperbolehkan lagi orang melakukan people power. Maju ayo maju, yo ayo terus maju. Singkirkan semua musuh, angkat senjata ayo serbu. Kita pasti bisa, kita harus bisa, semua kita bisa, negaraku bisa. Siapkan strategi juga dengan amunisi, ku eksekusi, come on stand up, stand up, stand up. Kau barisan kesatria, musungkan dada, mari angkat senjata. Kikis habis semua musuh negara, demi bangsa darah siap bertumpah. Patah tumbuh, hilang berganti, tak kenal sakit, tak takut mati. Sabta margaku junjung tinggi, pelindung pembela NKRI. Baik pulang nama daripada gagal tugas, daripada hancur, daripada tertindas. Ku pukul rata para musuh sampai tuntas, sampai mereka mampus, sampai mereka terhempas. Pasukan tempur siap untuk menyerbu, menyapu, menghapus, musnahkan semua musuh. Angkat senjatamu, hai teman-temanku, tumpah darahku hanya untuk bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini banyak masyarakat yang salah menafsirkan tentang kebebasan berserikat dan berkumpul serta mengemukakan pendapat di hadapan umum. Banyak banget yang salah menafsirkan. Dianggapnya semua orang bisa berbicara. Semua orang bisa angkat bicara tentang apa saja yang terjadi di negeri ini. Namun kali ini saya ingin memberikan masukan kepada Mendagri dan Kementerian Hukum dan HAM. Karena akhir-akhir ini sudah semakin banyak ya orang-orang yang ingin berbicara, mengemukakan pendapat tapi nggak tahu dan tidak memeriksa dulu siapa dan untuk apa mereka berbicara di bangsa ini. Memang ada pasal ya di dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28E atau F gitu, lupa saya.
atau D ya kalau nggak salah, tentang berserikat dan berkumpul, bebas mengemukakan pendapat di hadapan umum. Namun, seiring berjalannya waktu karena Undang-Undang Dasar 1945 dianggap kurang substansi dalam menerapkan atau dalam pelaksanaan ya penerapan hukum atau keadilan yang ada di bangsa ini, makanya dibuatlah undang-undang sebagai turunannya. Hanya ada kebebasan berserikat dan berkumpul diatur lebih sempit lagi di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi yang diperbarui di Perpu nomor 2 tahun 2016 serta Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang organisasi massa. Jadi semua orang yang berbicara saat ini, saya lihat semua ikut bicara, mengemukakan pendapat di hadapan umum, semuanya boleh. Akhirnya organisasi-organisasi yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kehakiman, Menteri Dalam Negeri ya, Kementerian Hukum dan HAM, nggak berfungsi sesuai dengan tupoksinya. Semua orang bisa berbicara, semua orang bisa mengajukan demo. Nah, untuk Bapak Kapolri, untuk Bapak Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Pak Intelkam, Mabes Polri, saya memberikan masukan bahwa mulai ke depan, tolong benahi sistem pemahaman masyarakat tentang berserikat dan berkumpul ini. Karena di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 45 atau amandemen Undang-Undang Dasar 45 tahun 2001, itu sudah tidak diperbolehkan lagi orang melakukan people power. Boleh mengemukakan pendapat, tapi harus mempunyai alas hak secara hukum, yaitu organisasi-organisasi yang membawahinya. Jadi ketika ada masyarakat yang ingin berbicara masalah pendidikan, harus bergabung dulu dengan lembaga swadaya masyarakat atau ormas yang mempunyai izin untuk berbicara masalah pendidikan. Ketika ingin berbicara masalah industri, harus masuk dulu dalam wadah organisasi yang berbicara masalah industri. Ketika berbicara masalah kebijakan publik daripada pemerintah Republik Indonesia, cari organisasi yang mempunyai izin dari Kemenkumham dan Kementerian Dalam Negeri untuk berbicara masalah kebijakan publik serta dana APBN APBD. Nah, ini juga banyak tumpang tindih yang saya lihat semenjak tidak teraturnya ya tata tertib di Kementerian Dalam Negeri dan Kemenkumham. Siapa saja orang bisa mengajukan pendirian organisasi, aktenya keluar, tapi izinnya sama. Buat apa ada undang-undang organisasi yang tidak memperbolehkan berbendera sama, nama sama, ya kan? Dan logo sama serta lain-lainnya sama. Buat apa? Kebijakannya pun sama. Padahal di dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang organisasi massa tidak boleh lambangnya sama, kebijakannya sama, ketentuannya sama, tidak boleh. Nah, ini tumpang tindih ini harus direvisi oleh Mendagri. Gitu. Sehingga orang-orang besok ke depan nggak boleh lagi sembarang ngomong ketika dia tidak masuk dalam organisasi lembaga swadaya masyarakat ya untuk mengontrol seluruh kebijakan pemerintah yang ada di negara kesatuan Indonesia. Ini mereka nggak sembarang ngomong, harus masuk dulu di dalam pos-posnya itu organisasi mana. Dan organisasi-organisasi yang tidak fungsi yang banyaknya puluhan ribu yang ada di Mendagri, tercatat di Mendagri itu, tolong dipangkas, dihapuskan. Karena akan menjadi wadah-wadah perpecahan kalau menurut saya, yang tidak fungsi banget, yang tidak membina masyarakatnya, ya, yang organisasi yang tidak benar-benar menjalankan substansi daripada menjalankan tujuan organisasi secara substansi, saya rasa harus dihapuskan, dibekukan segera. Dan untuk mendirikan organisasi tolong dipersulit saat ini gitu. Jangan semuanya gampang bikin, asal punya akte, punya izin udah langsung jalan organisasi ini, jadi rame jadinya. Akhirnya kayak bebek di kandang negara ini. Ngomongnya pun tidak bersubstansi. Nah, satu lagi ya, pembinaan tentang undang-undang dan hukum yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak diatur dengan baik oleh Mendagri dan Kemenkumham terhadap organisasi-organisasi yang ada sesuai dengan kewenangannya. Organisasi apa misalnya? Organisasi yang mengawasi atau membina masyarakat dalam
program pendidikan. Harus dikasih tuh dari mulai undang-undangnya, pelatihannya tentang bagaimana caranya melakukan pendidikan yang baik dan menerima pendidikan dengan baik di bangsa ini. Ya, harus dilatih dan diberikan seminar di situ. Nah sekarang ini nggak ada, liar, semuanya bisa ngomong. Organisasi apa aja bisa ngomong. Makanya banyak organisasi karbitan sekarang ini yang muncul asal ngomong gitu loh. Nah sementara organisasi yang punya izin ini nggak bisa ngomong. Nah, yang nggak punya izin itu harus ditelah lagi tuh Pak Kapolri, khususnya Mbak Intelkam, biar nggak gaduh negara ini. Besok siapa yang mau demo DPR harus ditanya dulu izinnya mana. Nggak, jangan sembarang mengeluarkan izin Pak Intelkam. Jadi izinnya siapa ini? Kamu organisasi apa? Misalnya saya, lembaga komunitas pencegahan korupsi, apa izinnya kamu? Kamu mengawasi apa? Kebijakan publik, oke, boleh. Ya kan? Karena mengawasi bidang publik. Apalagi mengawasi dinas pendidikan. Apa temanya sekarang ini? Pendidikan apa perindustrian? Oh, temanya saat ini yang lagi dibicarakan masalah hukum. Ya udah, cari ormas-ormas atau LSM yang berkaitan dengan hukum. Misalnya perindustrian sekarang yang lagi ramai dibahas oleh negara. Cari LSM yang mempunyai izin untuk mengawasi perindustrian. Nah, seperti itu maksudnya. Biar substansi lagi, tidak semerta-merta masyarakat ini mentang-mentang ada Undang-Undang Dasar 95 pasal 28F atau 28D. Bebas mengungkapkan pendapat. Salah itu. Salah semua. Mulai dari sekarang ayo kita atur lagi, benahi lagi nih sistem hukum yang carut-marut di bangsa ini. Ya. Tentang organisasi khususnya. Biar masyarakat ke depan tuh jangan sembarang bicara lah. Kalau mau demo depan DPR yang nggak usah rame-rame lah, sedikit aja, yang penting pesannya sampai gitu. Kalau begini kan gaduh terus nih, negara ini nggak bakal bener. Oke, makasih banyak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.